Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat anak-anak, walaupun kita masih belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang statistika. Tahukah kalian apa itu datum dan data? Dan apa ya bedanya datum dengan data? Yuk, kita cari tahu. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh berbentuk bilangan atau tunggal. Contohnya, misalnya berat badan Andi 20 kg. Nah, 20 kg ini menyatakan keterangan satu orang, ya. Tadi sudah dijelaskan berbentuk bilangan tunggal, dia hanya menjelaskan satu keterangan. Sedangkan data adalah kumpulan dari beberapa datum yang berbentuk bilangan jamak atau banyak. Contohnya misalnya tadi, berat badan Andi 20 kg, berat badan Sita 25 kg, berat badan Nafa 30 kg. Nah, ini terdiri dari 3 keterangan berat badan anak. Itu sudah termasuk data. Sedangkan datum itu hanya satu anak. Bedanya begitu anak-anak. Kemudian kita cari tahu apa ya bedanya data kualitatif dengan data kuantitatif. Kalau data kualitatif, data yang berbentuk deskripsi atau tulisan, contohnya data tentang warna kulit. Nah, kalau misalnya ditanya, apa warna kulit Andi misalnya, boleh tidak dijawab dengan angka? Jawabannya 1. Jelas tidak boleh ya anak-anak ya, karena yang ditanya adalah jenis warna kulit. Pasti jawabannya kita harus mendeskripsikan. Dengan cara bagaimana? Misalnya, warna kulit Andi adalah sawo matang. Kemudian kulit Nafa kuning langsat. Nah, jadi data tersebut dalam bentuk deskripsi atau tulisan. Nah, itu contoh dari data kualitatif ya. Bisa dari contoh data tentang warna kulit, kemudian data tentang rambut. Kan kalau rambut ada macam-macam ya anak-anak ya. Ada rambut panjang, rambut pendek, rambut ikal, bergelombang, keriting, lurus. Nah, itu contoh dari data kualitatif. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan. Nah, data kuantitatif ini selalu berbentuk angka. Misalnya contoh tinggi badan Andi 150 cm, terus tadi berat badannya 20 kg. Nah, itu contoh dari data kuantitatif ya, jadi berbentuk angka. Kemudian kita cari tahu yuk, apa bedanya data ukuran dengan data cacahan? Data ukuran adalah data yang didapat dengan cara mengukur. Contohnya, mengukur tinggi badan. Nah, mengukur tinggi badan ini, apakah kita bisa menghitungnya? Tidak bisa ya anak-anak ya. Kita kalau mau tahu tinggi badan seseorang, kita harus mengukurnya. Nah, kan ada alatnya, seperti yang sudah pernah kalian lakukan di sekolah. Kalian pernah kan diukur tinggi badannya di sekolah? Nah, untuk mengetahui tinggi badan kita harus mengukur. Jadi data ukuran ini data yang didapat dengan cara mengukur. Contohnya tadi ya anak-anak ya. Kemudian data cacahan adalah data yang didapat dengan cara menghitung. Contohnya, menghitung banyaknya pensil. Nah, bisa tidak anak-anak kalau pertanyaannya berapa banyak pensil yang ada di kotak pensil? Kalian jawabnya
ada 160 cm. Nah, itu nggak nyambung ya anak-anak ya, karena data cacahan ini data yang didapat dengan cara menghitung. Contohnya menghitung, kalian hitung ada berapa banyak pensilnya. Nah, itu adalah data cacahan anak-anak. Jadi bedanya data ukuran dengan data cacahan. Kalau data ukuran kita dapat dengan cara mengukur, kalau data cacahan kita dapat dengan cara menghitung banyaknya ya. Kemudian kita akan belajar mengubah tabel menjadi diagram batang. Ini adalah contoh dari tabel. Kita punya nilai ada 6. Yang pertama nilai 50, banyak siswanya ada 5. Kemudian yang kedua nilai 60, banyak siswanya ada 6. Nilai 70 ada 4 siswa. Nilai 80 ada 10 siswa. Dan kemudian nilai 90 ada 3 siswa. Dan 100 ada 2 siswa. Nah, ini merupakan contoh tabelnya. Tadi kita sudah lihat tabelnya ya anak-anak ya. Nah, Ibu jelaskan, yang mendatar ini nilai, dia adalah data. Kemudian yang jumlah siswa yang tegak itu adalah jumlah banyaknya, besaran atau frekuensi. Nah, kalau kita mau membuat diagram batang, tadi kita masukkan 50 ini, tadi nilai yang pertama ada 50 ya anak-anak ya, sebesar 5. Kemudian kita tarik garis titik-titik kecil 5. Nah, kita harus buat diagram batangnya. Jangan lupa membuat diagram batangnya ini sama besar ya anak-anak ya. Tidak boleh yang satunya besar, yang satunya kecil. Jadi besarnya harus sama, hanya yang beda adalah tingginya sesuai jumlah banyaknya siswa ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalian gambar sesuai data yang diminta. Sedangkan kalau kita mau mengubah diagram batang menjadi tabel, ini ada diagram batang ya anak-anak ya. Ini ada diagram batang tentang pelajaran yang disukai siswa kelas 4E. Di sini matematika ada 5 anak yang suka. Kemudian PJOK ada 9 anak yang suka. Kemudian ada pelajaran tematik ada 15 anak yang suka. Kemudian ada bahasa Inggris ada sekitar 5 anak yang suka. Nah, ini merupakan diagram batang anak-anak ya. Nah, setelah kita lihat tadi diagram batangnya, kemudian kita ubah menjadi tabel. Jadi kita buat tabel data mata pelajaran yang anak sukai. Tadi kita lihat ada 4 mata pelajaran ya anak-anak ya. Yang di data mendatar, kita tulis semuanya dulu. Yang pertama tadi matematika, banyak siswanya adalah 5. Kemudian PJOK, banyak siswanya yang suka ada 9. Yang ketiga tadi ada tematik, banyak siswa yang suka ada 15. Kemudian bahasa Inggris, banyak siswa yang suka ada 5. Jadi ini adalah bentuk tabel dari diagram batang yang tadi. Kemudian ini ada latihan soalnya, kita sambil bahas bersama ya anak-anak ya. Nomor 1, kalian sebelum mengerjakan soal jangan lupa kalian amati dulu diagram batangnya ya. Hari Senin ini ada berapa banyak pengunjung anak-anak? Ada 45 ya. Kemudian hari Selasa ada 40 anak. Hari Rabu ada 50 anak. Hari Kamis ada 30 anak. Hari Jumat ada 20 anak. Nah, nomor 1 pertanyaannya, berapakah jumlah pengunjung di hari Rabu? Nah, kita lihat diagram yang mendatar ini anak-anak. Yang hari Rabu kita lihat ada berapa banyak pengunjungnya. Oh, ternyata ada 50.
Kemudian kita lihat yang kedua, apakah jumlah pengunjung di hari Kamis dan Jumat ada peningkatan? Nah, kalau soalnya seperti ini kalian lihat yang hari Kamis dan Jumat. Dari Kamis ke Jumat apakah ada peningkatan anak-anak? Tidak ya anak-anak ya, karena hari Kamis ini ada 30 pengunjung, kemudian hari Jumat ada 20 pengunjung, jadi mengalami penurunan sebanyak 10 pengunjung. Kalian bisa kurangi itu ya anak-anak ya, dari 30 dikurangi 20 sama dengan 10 pengunjung. Kemudian nomor 3, berapa selisih jumlah pengunjung di hari Rabu dan hari Kamis? Kita lihat dulu hari Kamis ada berapa pengunjung? Ada 50. Kemudian hari Kamis ada 30 pengunjung. Jadi selisihnya berarti kita kurangi saja hari Rabu dengan hari Kamis. 50 dikurangi 30 sama dengan 20 pengunjung. Kita lihat nomor 4. Soalnya adalah pada hari apa jumlah pengunjung paling banyak dan berapa banyak pengunjungnya. Nah, ini kalian harus cermat melihat soalnya. Yang diminta soalnya ada 2. Hari apa yang paling banyak? Berarti kita lihat yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi adalah hari Rabu. Dan berapa banyaknya? Banyak pengunjungnya? Ada 50. Kemudian kita lanjut nomor 5. Pada hari apa jumlah pengunjung paling sedikit? Kalau jumlah pengunjung paling sedikit berarti kita lihat gambar yang paling pendek atau paling kecil. Ada di hari apa ya anak-anak? Ternyata ada di hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini banyak pengunjungnya hanya 20. Nah, sampai sini ya anak-anak ya pembelajaran statistika hari ini. Tetap semangat belajar anak-anak. Ibu yakin anak-anak semua pasti bisa. Anak-anak tetap semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa, makan yang sehat, memakai masker, dan sering cuci tangan ya. Sampai jumpa anak-anak. Salam sehat.